siang Sobat BAP. Siang ini kami tim BAP akan atau sedang menuju ke Polres Tiga Raksa dalam rangka menyerahkan alat bukti tambahan kepada penyidik. Di sini ada saudara Tama, ada saudara Dion. Nah, sambil menuju ke arah sana, kita akan sedikit diskusi nih mengenai perkara kita yang akan kita tuju ini. Jadi perkara kita ini perkara 372 Jo 374 ya. Nah, jadi kita posisinya sebagai pelapor. Nah, yang terlapor ini menggelapkan uang perusahaan senilai 600 juta kurang lebih. Nah, sekarang si tersangka ini, atau tepatnya hari ini juga, dipanggil oleh penyidik. Panggilan ini yang kedua. Sebelumnya yang pertama, si tersangka tidak hadir dikarenakan alasan sakit. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa hadir. Nah, mungkin saya akan diskusi dan rekan-rekan saya di sini dari sisi hukum ya. Kalau misalnya si tersangka tidak hadir lagi hari ini, polisi bisa jemput paksa atau tidak ya untuk kedepannya gitu. Mungkin saudara Tama ada pendapatnya kali? Ya, Sobat BAP, saat ini saya kondisi sedang nyetir, tapi insya Allah tetap fokus pada tujuan dan tetap fokus pada amanah dari kasus yang telah dijalankan. Mudah-mudahan cepat kelar. Sekarang agendanya tadi sudah dijelaskan sama managing partner bahwa agendanya menyerahkan alat bukti tambahan, karena ini kasusnya hukum pidana. Karena dalam pidana itu bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Intinya itu, Sobat BAP. Dan sekali lagi saya tegaskan, posisi case ini di tahap penyidikan, bahwa sebelumnya sudah penyelidikan, yang sekarang tahap penyidikan, bahwa di tahap penyidikan ini tersangka itu dalam panggilan pertama tidak datang, dan hari ini harusnya dia datang karena ini udah panggilan kedua. Kalaupun tidak datang, kami akan berupaya kita sounding pihak kepolisian untuk menjemput paksa ini tersangka, karena ini nominalnya cukup fantastis, Sobat BAP, yang tadi sudah dijelaskan oleh managing partner, kurang lebih itu 600 juta. Ini kan luar biasa kejahatannya. Jadi kalau menurut saudara Tama, kalau misalnya hari ini si tersangka tidak hadir dengan alasan sakit misalnya seperti panggilan yang pertama, kira-kira penyidik punya wewenang untuk menjemput paksa atau tidak? Jadi perlu kita garis bawahi dulu, ini sakitnya itu perlu ada pembuktian. Jadi dari kemarin kita belum menemukan bukti-bukti konkret bahwasanya memang tersangka ini beneran sakit gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa ini sakit, harusnya pihak kepolisian itu menyelidiki. Dalam arti, ya sudahlah, mau nggak mau kalau tidak datang lagi dan tidak menunjukkan bukti kalau memang sakit, mau kita jemput paksa, kan seperti itu. Oh, jadi kesimpulannya kalau hari ini misalnya tidak datang dengan alasan sakit juga gitu, berarti kedepannya polisi harus jemput paksa gitu ya? Betul. Oke, itu Sobat BAP pendapat daripada saudara Era Pratama SHMH ya. Berikutnya mungkin dari komentar dari Dion Supardi ya. Gimana? Mungkin ada tambahan untuk pertanyaan aja buat saudara Tama. Seandainya
nanti si terlapor ini dia punya surat keterangan dari kedokteran bahwa dia memang benar sakit. Tersangka sekarang. Dari tersangka, Ah. apakah pihak kepolisian masih punya wewenang untuk menjemput paksa jika hari ini dia tidak hadir? Mungkin itu aja, silakan Oke. dijawab. Jadi dari saudara Dion bukan tanggapan dari pertanyaan saya, tapi dia memberi pertanyaan kepada saudara Tama sebagai narasumber hari ini. Silakan. Silakan dijawab saudara Tama pertanyaan yang bagus dari saudara Dion. Iya, jadi pertanyaannya kalau memang betul sakit ya, bahwa tersangka ini ya kalau sakit ya memang kita sakit ini kan ada beberapa kriteria. Kalau memang sakitnya sudah tidak bisa kemana-mana atau harus istirahat di rumah dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit, ya sudah kita memaklumi karena sebagai seorang lawyer ini di samping hukum kita punya hati nurani bahwasanya memang kalau memang ini tersangka memang sakit dan sakitnya itu cukup parah, ya sudah kita kasih waktu jeda lah sebelum tersangka ini ditangkap kemudian ditahan di pihak tingkat kepolisian. Mungkin seperti itu, ada tambahan mungkin dari managing partner kita yang lebih paham. Iya, jadi itu pendapat dari saudara Tama ya, dan pertanyaan dari saudara Dion. Jadi kalau menurut saya sih memang dalam hal ini ada beberapa case yang bisa kita jadi rujukan ya. Jadi tapi kalau kita berbicara rujukannya KUHP, dalam KUHP jelas bahwa 2 kali dipanggil tersangka tidak datang, maka penyidik punya wewenang untuk menghadirkan secara paksa. Jadi bahasa di KUHP itu bukan menjemput paksa atau memanggil paksa, tapi menghadirkan. Tapi pada prakteknya kalimat jemput paksa atau panggil paksa itulah yang sering digunakan. Jadi dalam KUHP itu sendiri dijelaskan bahwa 2 kali tidak memenuhi panggilan maka polisi wajib Punya wewenang menghadirkan secara paksa. Tapi kalau kita lihat dari beberapa contoh kasus yang ada di negara ini, jadi kalau misalnya dia tidak hadir dikarenakan sakit, biasanya polisi ngasih panggilan itu ngasih panggilan tambahan ya, bukan hanya 2 seperti yang tertera dalam KUHP, tapi ada sampai ketiga. Contohnya kayak kasus Habib Rizik ya, itu kan waktu panggilan pertama dia sakit, panggilan kedua dia tidak hadir karena alasan tidak. Nah, ada panggilan ketiga. Jadi kalau menurut saya, ini baru pendapat saya dari peristiwa yang terjadi di beberapa media massa dan di beberapa tempat, bahwa panggilan itu bisa fleksibel, dalam artian tidak harus 2 seperti yang ada di KUHP, tapi 3 maksimal juga bisa dilakukan oleh penyidik. Tergantung itu tadi, tergantung daripada alasan si tersangka. Kalau alasannya sakit, biasanya penyidik memanggil sampai 3 kali. Jadi ini mudah-mudahan presentasi kita siang ini bisa menambah wawasan untuk Sobat BAP. Itu saja mungkin diskusi ringan kita siang ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi lain. jika ada hasil. Siang Sobat BAP.